Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga selamat datang. Jangan lupa di like ya video ini kalau kalian suka, dan subscribe juga channel aku biar nggak ketinggalan video-video barunya. Oke? Kasus yang mau aku bahas hari ini emosional dan menyedihkan banget ya teman-teman. Plus menjijikan banget juga sih menurut aku. Seorang kriminal yang berhasil memanipulasi satu keluarga, padahal dia cuma mau menargetkan salah satu anggota keluarga tersebut aja. Nah, gimana ya cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kasus kali ini menimpa salah satu anggota keluarga dari pasangan yang bernama Rain Periwinkle dan Billy Jarreau. Rain dan Billy tinggal bersama keluarganya di Jacksonville, Florida, Amerika Serikat. Aku akan jelasin sedikit latar belakang dari mereka ini ya teman-teman. Jadi Rain dulunya itu tinggal di Australia, dan pada saat di sana pun dia sudah punya pasangan. Bahkan dari hubungannya itu dia punya satu anak perempuan yang bernama Lindsay Sky Hoy. Tapi hubungan Rain dengan pasangannya di Australia itu berakhir, dan dengan sangat terpaksa Rain harus meninggalkan anak perempuannya yang saat itu baru berusia 5 tahun di Australia sana bersama pasangannya karena hak asuh jatuh ke dia gitu ya. Terus Rain ini pindahlah ke Amerika teman-teman. Pada saat di Amerika, Rain sempat menjadi penari eksotis, dan saat itulah dia bertemu dengan Billy. Billy bekerja sebagai seorang pelaut, tapi dia sering mencari hiburan dan datanglah ke tempat Rain bekerja. Mereka mulai ketemu, mereka mulai ngobrol dan ngerasa cocok. Akhirnya mereka pun menjalin hubungan asmara. Rain dan Billy ini memang mempunyai hubungan asmara, tapi mereka nggak pernah menikah. Walaupun begitu, mereka mempunyai 3 orang anak dari hubungannya ini guys. Anak pertamanya bernama Cherish Lily Periwinkle, lahir di bulan Desember tahun 2004, dan anak keduanya bernama Destiny Jane Periwinkle, dan ketiga anaknya bernama Neva Grace Periwinkle. Awalnya hubungan Ray dan Billy ini baik-baik aja, tapi ternyata harus berakhir juga karena mereka ngerasa hubungan mereka ini nggak sehat. Ya udah nggak ada kecocokan lagi lah teman-teman. Pas mutusin untuk pisah, mereka sempat cekcok nih masalah hak asuh anak. Siapa yang mengurus ketiga anak mereka? Tapi akhirnya setelah perdebatan yang lumayan panjang, mereka pun sepakat kalau ketiga anaknya itu semua dibawa oleh Rain, diurus oleh Rain. Rain dan ketiga anaknya tetap tinggal di Jacksonville, Florida, sedangkan Billy memutuskan untuk pindah ke California, Amerika Serikat. Setelah hubungannya dengan Billy berakhir, Rain ini bisa move on. Dia berhasil mendapatkan pacar baru gitu ya, pasangan yang baru bernama Aaron Sean Pearson. Billy juga sudah mempunyai pasangan baru di California sana, jadi mereka sama-sama sudah move on. Tapi suatu hari tiba-tiba ada satu kejadian tragis yang menimpa keluarga mereka, dan ini bener-bener nggak disangka ya. Kejadiannya pada tahun 2013. Ceritanya di bulan Juni, ketiga anak mereka itu pengen datang ke California karena mereka mau menghabiskan waktu liburannya bersama sang ayah, bersama Billy. Tapi sebelum dianterin ke Billy nih, Rain ajak dulu ketiga anaknya ke supermarket yang lumayan besar gitu untuk membeli kebutuhan mereka. Pada tanggal 21 Juni 2013, tepatnya jam 8 malam itu, Rain mengajak ketiga anaknya ke sebuah toko retail atau supermarket yang bernama Dollar General. Sampai di sana mereka lihat-lihat baju dan perlengkapan lain. Terus salah satu anak Rain, anak pertamanya yang bernama Cherish, dia itu bilang sama Rain, ibu aku mau baju yang itu dong. Dia menunjuk salah satu baju yang ada di toko tersebut guys. Terus Rain bilang, oh yaudah tunggu dulu ya, coba ibu tanya dulu harganya berapa. Pokoknya kayak ditanya detailnya dulu lah ke penjaga toko. Ternyata harganya itu lumayan mahal, dan karena saat itu ekonomi mereka memang lagi pas-pasan banget. Jadi Rain bilang, aduh maaf ya nak, kayaknya
sekarang ibu belum bisa beliin ini buat kamu, nanti ya. Tapi di saat Rain lagi ngomong begitu ke anaknya, tiba-tiba ada seorang pria tua yang menghampiri mereka. Terus pria tua ini bilang, kenapa anak kamu pengen baju itu ya? Nggak apa-apa, beliin aja nih, aku beliin. Jadi pria tua ini mengaku bernama Don, dan dia bilang, aku punya voucher nih, voucher belanja di Walmart sebesar $150. Jadi Walmart itu ya semacam supermarket yang besar juga ya di sana, teman-teman. Dan mendengar ini, Rain juga sempat agak tertarik, tapi dia awalnya nolak, guys. Rain bilang sama pria ini, nggak usah, nggak apa-apa kok. Kami bisa menangani ini, kami bisa mengatasinya, nggak usah repot-repot. Tapi pria tua ini kayaknya bener-bener serius banget karena dia nawarin lagi ya sama Rain, udah nggak apa-apa, saya juga punya anak di rumah, saya punya istri. Jadi ya saya kayak membayangkan kalau kalian itu adalah anak cucu saya. Dia bilang gitu, dan saat itu juga Rain ngerasa, oh mungkin memang bener dia niatnya mau membantu nih. Dan pria tua itu bilang nih sama Rain, kalau kamu mau vouchernya dipegang sama istriku, nanti biar kamu aja sama istriku yang datang ke Walmart, kita ketemuan aja sama istriku dulu. Akhirnya Rain mau nih teman-teman, mereka bareng-bareng keluar dari toko, nunggu ya di depan toko dekat parkiran mobil. Mereka nunggu di sana. Don bilang istrinya mau datang ke sana, dia udah ngubungin istrinya gitu, dan istrinya bakal datang bawa voucher $150 untuk belanja di Walmart. Tapi mereka lama nunggu di sana, istri Don gak datang-datang juga. Akhirnya Don bilang sama Rain, yaudah gini aja deh ya, kita langsung ke Walmart aja, ketemuan sama istriku di sana. Soalnya kan ini juga udah malam, takutnya kamu kemalaman sama anak-anak kamu. Ayo aku anterin pakai mobilku. Dari sana ke Walmart itu jaraknya deket guys, cuma 10 menit. Nah akhirnya ya Rain mau, masuklah dia dan ketiga anaknya ke dalam mobil Don. Dan semua berjalan lancar sampai mereka di Walmart. Mereka turun dari mobil, mereka masuk ke dalam Walmart. Don langsung bilang ke Rain, udah kalian pilih-pilih aja mana baju yang kalian mau gitu. Nanti juga istriku datang bawa vouchernya. Udah pilih-pilih aja dulu. Mereka pilih-pilih lah sampai di jam 10:30 malam. Udah ada peringatan nih dari toko kalau toko sebentar lagi akan tutup. Saat itu juga Don bilang sama Rain, aku mau cari makan malam nih. Kalian mau nitip nggak? Aku beliin ya sekalian. Aku mau beli di McDonald's. Karena kan deket banget dari situ, bener-bener cuma nyebrang doang nih teman-teman. Jadi menurut Rain, ya udah deh boleh sekalian. Tapi anehnya nih teman-teman, Don meminta Cherish untuk ikut sama dia. Tapi saat itu mungkin karena Rain udah ngerasa aman banget karena dari tadi dia udah naik mobil, terus juga gak diapa-apain, sampai di Walmart beneran disuruh pilih-pilih gitu ya guys. Mungkin kayak udah gak ada waspadanya lagi. Akhirnya Rain mengizinkan, ya udah nggak apa-apa kalau Cherish mau ikut. Ikutlah dia sama Don. Menurut Rain yang membuat dia juga mengizinkan karena McDonald's-nya itu bener-bener deket banget guys. Tapi udah lama mereka nggak balik-balik juga. Saat itulah Rain mulai curiga. Bahkan sampai toko tutup, mereka belum balik juga. Wah udah, Rain langsung bener-bener panik banget. Dia langsung minta tolong sama orang-orang di sana. Dia teriak-teriak cari-cari anaknya, dan dia juga telepon 911. Di percakapan itu Rain jelasin semuanya detail dari A sampai Z, gimana dia bisa ketemu sama pria itu, gimana anaknya bisa dibawa, dan akhirnya nggak balik-balik lagi. Rain juga menegaskan sama petugas kenapa dia sampai percaya, karena pria ini bilang punya istri, punya anak. Jadi kayak nggak mungkin banget ya pria ini melakukan suatu hal yang nggak baik ke mereka. Tapi Rain bilang memang ada yang aneh juga dari pria tersebut. Dari awal ketemu dia tuh kayaknya ngeliatin Cherish. Terus awalnya Rain itu mungkin berpikir kayak, oh dia nganggep Cherish anaknya. Bahkan waktu itu pria tua itu menawarkan membelikan sepatu hak tinggi untuk Cherish, tapi ditolak sama Rain karena dia mikir nggak pantas juga ya, anak masih kecil banget dipakein sepatu hak tinggi. Nggak usah ditanya lagi ya teman-teman, Rain benar-benar menyesal dan merasa bersalah banget. Sayangnya lagi petugas itu nggak bisa mengambil tindakan cepat karena setelah dilaporkan lewat 911 itu, petugas bilang harus menunggu dulu beberapa jam baru bisa mengambil tindakan. Jadi 6 jam kemudian petugas baru melakukan penyelidikan. Sayang banget ya teman-teman, padahal ini adalah anak di bawah umur yang menghilang. 6 jam itu kayak cukup banget ya untuk pelaku melakukan segala macam hal ke Cherish, ya Allah. Polisi mulai mengecek CCTV yang ada di Dollar General dan juga Walmart, dan ternyata ya memang benar Cherish itu pergi
naik mobil dengan pria tersebut. Polisi berhasil mendapatkan info tentang mobil pelaku, yaitu jenis van berwarna putih, dan ini sangat membantu untuk pencarian, guys. Selain itu, petugas juga mendapatkan bantuan petunjuk dari salah satu telepon anonim. Jadi yang menelpon ini seorang pria, tapi namanya nggak mau dipublikasikan. Kita sebut aja dengan Charlie ya, teman-teman. Jadi Charlie ini mengaku dia adalah teman sekamar si pelaku, teman sekamarnya Don. Dia pun menceritakan semua hal yang dia tahu tentang Don karena dia mau membantu supaya anak itu, yaitu Cherish, bisa ditemukan lagi katanya. Dan ini memang sangat membantu polisi. Dari sini petugas berhasil mendapatkan petunjuk-petunjuk penting untuk menemukan pelaku. Keesokan harinya sekitar jam 9 pagi mereka berhasil menangkap Don di sebuah jalan tol. Dia pun langsung ditahan dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Polisi sempat curiga ya Don melakukan hal-hal yang aneh karena memang pada saat ditangkap Don itu bagian dari pinggang sampai ke bawah tuh basah semua, guys. Dan gak terlihat keberadaannya Cherish. Saat itu Don gak bersama Cherish. Polisi nanya sama Don pastinya gak mau kasih tahu di mana Cherish. Dia masih mengaku gak ada hubungannya, dia gak tahu Cherish ada di mana. Tapi untungnya nih teman-teman, di hari yang sama kebenaran cepat terungkap. Di hari itu juga setelah Don tertangkap, polisi mendapatkan info dari salah satu saksi yang melihat mobil pelaku parkir di sebuah gereja. Gerejanya itu bernama Highland Baptist Church dan di belakang gerejanya itu ada sebuah sungai. Jadi polisi datang ke sana cari-cari di sekitar gerejanya dan ternyata pas mereka mencari di sungai, disitulah mereka menemukan Cherish. Dan mungkin kalian udah bisa menebak karena Cherish ditemukannya di sungai, jadi memang dia ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Keadaan jasadnya itu benar-benar mengenaskan ya teman-teman, karena di bagian mata, hidung, dan gusi-gusinya juga penuh dengan darah, badannya penuh memar, dan yang beneran bikin sedih karena saat itu Cherish baru berumur 8 tahun, guys. 8 tahun, bener-bener masih kecil banget ya. Sebelum lanjut ke ceritanya lagi, aku akan menjelaskan background dari pelaku, yaitu Don. Nama lengkapnya adalah Donald James Smith. Dia lahir pada tanggal 4 September 1956 dan saat kejadian itu dia berumur kurang lebih 57 tahun. Setelah ditangkap diketahui ya kalau Donald itu punya banyak riwayat kriminal sebelumnya dan kejahatan yang dia lakukan juga bukan kejahatan ringan aja, guys. Don sudah punya riwayat kriminal sejak tahun 1970-an dan semua kasusnya itu berhubungan dengan perilaku cabul dan mesum. Pada tahun 1993, Don itu tertangkap atas tuduhan percobaan penculikan dan penjualan materi tentang seks. Dia juga pernah ditangkap pada tahun 1999 dengan kasus yang serupa lagi. Dan terakhir yang paling baru ternyata hanya 3 minggu sebelum kejadian pada Cherish ini, Don itu baru aja dibebaskan dari penjara setelah menjalani 438 hari atas tuduhan kejahatan pelecehan anak dan peniruan identitas sebagai pegawai publik. Aduh gila banget sih, ini benar-benar orang yang berbahaya ya guys. Aku nggak ngerti kenapa orang kayak gini kok dibebasin ke masyarakat ya. Sedikit informasi nih teman-teman. Jadi sebelum Don tertangkap ternyata orang-orang tuh sempat berspekulasi bahwa Rain dan Billy ada hubungannya dengan hilangnya Cherish karena kan mereka itu memang sudah berpisah, terus lagi perang hak asuh anak, ekonomi mereka juga lagi susah. Jadi makanya banyak yang menyangka siapa tahu mereka ini ada hubungannya, mereka adalah tersangkanya. Yang pastinya menurut Rain itu sangat menyakitkan karena di saat dia kehilangan anaknya, dia lagi benar-benar khawatir tapi justru dia dijadikan tersangka. Jadi banyak yang berpikir kalau Rain itu terlibat semacam perdagangan manusia dan dia mengorbankan anaknya sendiri, guys. Karena kasus ini juga akhirnya kedua anak Rain yang lain itu dibawa ke sebuah panti perlindungan oleh hakim. Jadi Rain itu udah nggak diberikan hak asuh lagi untuk bisa mengurus anak-anaknya karena pengadilan berpikir bahwa Rain itu tidak bisa menjaga anaknya. Kasusnya ini baru disidangkan pada tahun 2018. Kenapa lumayan lama gitu ya mulainya, aku juga nggak ngerti guys. Pada saat sidang dimulai, orang-orang yang berada di dalam pengadilan itu udah menyaksikan saksi-saksi juga pernyataan pengakuan dari Don tentang apa yang dia lakukan kepada Cherish. Dari tim forensik yang menjelaskan luka-luka yang ada di tubuhnya Cherish, ya pastinya orang-orang yang ada di sana langsung merasakan sedih yang sangat-sangat mendalam. Hasil otopsinya menunjukkan kalau Cherish sebelum dia dihabisi, dia
dia sempat dilecehkan oleh pelaku. Karena saat itu DNA Don berhasil ditemukan di bagian luar tubuh Sherrice, juga di bagian dalam tubuhnya. Aduh, ya ampun, biadab banget ya. Selain itu, menurut dokter, Sherrice sempat memberikan perlawanan pada pelaku, makanya di tubuhnya itu mengalami banyak memar, teman-teman. Ada juga luka di bagian belakang kepala Sherrice yang dipastikan itu dari pukulan benda tumpul, dan cara Sherrice meregang nyawa itu juga nggak kalah sadis, nggak kalah mengerikan ya teman-teman. Sebelum meninggal 5 menit terakhir di hidupnya, Sherrice itu harus merasakan sakit yang luar biasa karena pelaku menghabisi nyawanya dengan cara perlahan. Pelaku itu menahan mukanya Sherrice, memakai semacam t-shirt gitu supaya Sherrice sudah nggak bisa nafas lagi, dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Karena itulah teman-teman, Sherrice itu sampai pecah pembuluh darah dan keluarlah darah dari bagian hidungnya, kuping, mulut, bahkan gusi. Dan ternyata ada satu saksi juga yang datang ke pengadilan. Dia bilang pada umur 13 tahun dia sempat dilecehkan oleh Don. Sempat mau diculik juga ya, kayak yang dialami oleh Sherrice ini. Sempat dibawa juga sama Don pakai mobil van putihnya, sama seperti yang Sherrice alami. Tapi untungnya si saksi ini dulu itu berhasil selamat. Tapi walaupun memang itu udah lama, saksi ini pas cerita masih tetap menangis kejer ya, karena dia apa yang dirasakan, traumanya itu masih sangat membekas. Petugas pun diam-diam berhasil merekam percakapan antara Don dengan narapidana lain, di mana Don itu menceritakan apa yang dilakukan kepada Sherrice dan bagaimana dia bahagia, bagaimana dia bangganya melakukan itu semua, guys. Dari semua bukti ini kelihatan kalau Don memang melakukannya dalam keadaan sadar dan bahkan sudah terencana. Nah, ternyata nih teman-teman, info dari pengadilan menurut salah satu ahli psikologi yang menangani kasus ini, Don itu memang waktu dulu pernah mengalami serangan secara seksual juga. Jadi itu yang kayak bisa menjadi pemicunya dia melakukan hal ini. Tapi sekali lagi ya, menurut aku ini sih nggak jadi alasan untuk membenarkan apa yang dilakukan Don. Kayak banyak juga yang mengalami hal ini dan nggak berubah menjadi pelaku seperti Don ini. Mungkin ya memang berkali-kali gitu loh, udah ditangkap sampai nggak kapok juga, guys. Jadi kayak memang harus ada hukuman yang bener-bener membuat dia udah nggak bisa lagi lah mencari korban selanjutnya. Akhirnya setelah menjalani persidangan yang lumayan panjang, pada bulan Mei 2018 Don dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan pelecehan seksual. Tanpa pikir panjang, cuma butuh 15 menit aja ya untuk pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Don. Jadi saat ini Don masih menunggu eksekusinya untuk dilakukan. Sejauh ini sih aku belum dapat infonya kalau eksekusinya itu dilakukan. Jadi ya semoga secepatnya ya, supaya dia, aduh kesel banget habisnya guys. Itu korbannya masih di bawah umur 8 tahun. Tega ya. Billy, ayah Sherrice, bilang dia memang meminta hukuman yang seadil-adilnya. Dia mengeluarkan pernyataan kayak gini, guys. Anakku Sherrice itu sangat baik, dia periang, selalu tersenyum. Hampir setiap hari melihat dia, aku gak pernah melihat dia tidak tersenyum. Aduh, ikutan sedih ya dengernya. Semoga Sherrice tenang di sana. Dan sampai aku buat naskah ini, info yang aku dapat memang Rain itu masih tidak diperbolehkan untuk mengurus kedua anaknya yang lain. Jadi kedua anaknya ini infonya sih diadopsi nih sama salah satu bibi mereka gitu, guys. Bibi mereka yang ada di Australia. Karena memang saat itu Rain nggak punya pekerjaan tetap dan dia juga disalahkan ya atas hilangnya anaknya, kayak keteledoran gitu teman-teman. Sebagai ibu pasti sakit banget kehilangan anak dengan cara yang seperti itu pula, dan nggak bisa merawat kedua anaknya lagi. Menurut kalian gimana sih? Aku pengen banget tahu deh pendapat kalian. Apakah keputusan dari pengadilan ini sudah tepat menurut kalian, atau seharusnya ya nggak apa-apa, dibiarkan aja mereka berdua tetap dirawat oleh Rain, atau gimana? Aku pengen banget tahu apa pendapat kalian ya, guys. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Aku berharap sih semoga kasus kayak gini nggak ada terjadi lagi ya. Pokoknya kita doakan yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan, yang terbaik juga untuk Sherrice di sana. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk kalian mau request kasus boleh ya, silahkan DM ke Instagram aku Hanifa Story 92. Bye bye.